Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bawaslu menyebutkan perkembangan sementara pemilihan kepala daerah atau pilkada hingga Rabu malam terdapat beberapa TPS yang berpotensi melakukan pemilihan ulang. Rekomendasi pemilihan ulang ini karena adanya pelanggaran yang terjadi di TPS. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan setidaknya ada 43 TPS berpotensi melakukan pemungutan suara ulang. Pengulangan pemilihan ini memang sudah diatur pada Undang-Undang Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan. Pemilihan dapat diulang apabila ada TPS yang melanggar berupa pembukaan kotak suara, merusak surat suara, pemilihan lebih dari satu, hingga data pemilih yang tidak sesuai. Fritz Edward Siregar mengatakan pelanggaran-pelanggaran terdapat di beberapa TPS antara lain Agam, Banggai, Barito Selatan. Atas untuk tidak masuk ke TPS tapi masuk ke bilik khusus sehingga tidak berpotensi. Sampai dengan malam ini ada 43 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU yang biasa kita kenal dengan PSU. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan hasil pengawasan kami terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, atau terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS, atau KPPS mencoblos surat suara dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos. Jadi terhadap tindakan seperti itu ada rekomendasi untuk PSU dan juga ada tindak lanjut untuk pelanggaran pidana. Apa catatan Komisi Pemilihan Umum tentang Pilkada 2020 yang telah digelar dengan aman dan lancar kemarin? Apa pula hal-hal yang harus dibenahi atau dievaluasi dari penyelenggaraan Pilkada 2020 guna menata pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan Pilpres serentak pada tahun 2024 mendatang? Kita sudah bergabung dengan Komisioner KPU Ilham Saputra. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Mbak. Pak Ilham, banyak pihak yang mengapresiasi dan juga memberikan penilaian baik terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 meskipun di tengah pandemi, namun sejauh ini berjalan dengan aman dan juga lancar. Dari KPU sendiri, apa saja catatannya terkait dengan Pilkada kemarin? Baik, terima kasih Mbak Sumi. Pertama-tama kami juga ingin mengapresiasi seluruh pemilih, penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilihan ya yang sudah dengan disiplin, dengan baik, kemudian melakukan proses pemungutan suara dengan prokes yang baik. Tapi tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Misalnya saja ketika datang ke TPS masih ada pemilih yang tidak menggunakan masker. Walaupun sebetulnya kami siapkan di TPS tersebut masker, tetapi kemudian soal kedisiplinan ini tentu menjadi catatan kita bersama. Kemudian kedua juga masih ada pemilih yang tidak membawa alat tulis, ya. Nah kemudian juga terkait dengan luas TPS. Nah soal luas TPS ini tentu saja tergantung kepada sarana dan prasarana di daerah masing-masing. Tetapi prinsipnya Mbak Sumi, kemarin kita sudah melihat prosesnya berjalan dengan baik. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Nah yang paling penting menurut saya adalah pemerintah dan DPR dalam hal ini pembuat undang-undang harus memasukkan item bagaimana kita menjalankan pilkada di masa pandemik seperti saat ini. Karena kita tidak pernah tahu kemudian kapan pandemik ini akan berakhir. Jadi kalau selama ini kan sudah ada perpu memang, ya, tapi perpu itu tidak membahas soal teknis atau tidak membahas soal bagaimana kondisi kita dalam menyelenggarakan pilkada di masa pandemik. Nah, saya berharap betul karena kita tidak pernah tahu pandemik ini kapan akan berakhir. Kemudian ke depan sudah ada agenda-agenda pemilu 2024, kemudian juga ada pilkada ke depan ya. Kalau menurut undang-undang sekarang tetap masih sama 2024. Tetapi mungkin ada revisi-revisi yang bisa saja kemudian pilkada ini dilaksanakan pada tahun 2022. Nah, KPU sebagai penyelenggara tentu akan mengacu bekerja ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian Mbak Sumi. Pak Ilham, sebelumnya banyak pihak meragukan partisipasi
masyarakat atau pemilih di pilkada serentak kali ini tidak begitu baik karena di tengah pandemi ada ketakutan penularan COVID-19. Dari target 77,5% dari KPU, apakah tercapai tingkat partisipasinya? Ya, kita masih menunggu nih Mbak laporan dari beberapa daerah terkait dengan tingkat partisipasi. Tentu saja kalau kita melihat dari beberapa tempat ya seperti di Tangerang Selatan kemarin, memang tingkat partisipasinya tidak begitu mengembirakan. Tetapi jika kita ingin melihat tingkat partisipasi secara keseluruhan di 270 daerah, tentu kita tidak bisa hanya melihat di beberapa tempat saja. Nah, oleh karenanya KPU masih terus mendata di 270 daerah tersebut bagaimana tingkat partisipasi per TPS yang kemudian nanti bisa kita akumulasi total dari tingkat partisipasi tersebut. Baik, ada tidak yang mengejutkan misalnya beberapa wilayah yang tadinya tingkat partisipasinya biasanya rendah, namun di pilkada kali ini ternyata lebih tinggi. Ada tidak data-data sejauh ini yang sudah diterima KPU? Ya, sekali lagi kami masih mendata Mbak, kami belum bisa mendapatkan data tersebut, tetapi tentu kami masih menunggu informasi atau laporan dari teman-teman di daerah. Baik, Pak Ilham, tadi Anda katakan masih ditemukan beberapa TPS yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, misalnya ada yang tidak menggunakan masker dan lain-lain. Terkait dengan jaminan kesehatan bagi para petugas di TPS ini, apakah setelah pilkada ini selesai akan ada tes secara massal atau seperti apa, Pak Ilham? Baik, terima kasih. Memang kalau kita menyangkut terkait dengan anggaran, kita hanya kemudian melakukan rapid test atau swab test tergantung kesediaan keterlengkapan sarana dan prasarana di daerah masing-masing untuk persiapan pilkada atau hari H tanggal 9 Desember. Tetapi tentu saja kami akan kemudian mengkaji kembali terkait dengan apakah kemudian nanti kami akan melakukan rapid test atau swab test tergantung di daerah masing-masing terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melihat kembali, kita kaji kembali terkait juga dengan anggarannya. Demikian. Baik. Pak Ilham, kemudian dari Bawaslu menemukan ada 40 lebih TPS yang berpotensi untuk melakukan pemilihan ulang. Apakah rekomendasinya sudah diterima KPU? Ya, rekomendasi itu diberikan kepada Satker atau KPU Kabupaten Kota dan Provinsi di daerah masing-masing yang menyelenggarakan pilkada. Nah, kami juga belum menerima laporan resminya dari Bawaslu Republik Indonesia dan juga belum mendapatkan data yang lengkap dari teman-teman provinsi. Tetapi saya sudah mendapatkan beberapa pelanggaran-pelanggaran atau potensi pelanggaran yang kemudian Bawaslu merekomendasi kita untuk melakukan pemungutan suara ulang. Misalnya saja ada pemilih yang diwakilkan oleh keluarganya. Nah, tentu saja itu tidak boleh. Kemudian ada juga di Malang misalnya saja yang tidak terdaftar di DPT datang bukan pada waktu yang disediakan. Kemudian juga di Surabaya misalnya saja untuk memudahkan pekerjaan mereka, petugas KPPS-nya memberi nomor di surat suara. Nah, tentu ini hal-hal yang memang tidak boleh dan melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, jadi memang PSU ini seperti tadi pernyataan Pak Fritz, betul, karena itu bagian dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di TPS. Nah, sekali lagi sampai saat ini kami akan melakukan supervisi terkait dengan pelaksanaan PSU di 43 daerah tersebut. Baik, Pak Ilham, terakhir tadi kita evaluasinya lebih banyak bicara mengenai pelanggaran protokol kesehatan. Tapi apakah ada evaluasi dari aspek lain sehingga di pemilihan pemilu serentak 2024 ini akan bisa lebih baik lagi, Pak Ilham? Ya, prinsipnya kita sudah berkali-kali melaksanakan pilkada dengan undang-undang yang sama. Nah, saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pilkada di masa pandemik ini belum diatur sedemikian rupa. Ya, misalnya saja terkait dengan proses kampanye. Ya, teknisnya kemarin hanya diatur dalam peraturan KPU. Nah, ini tentu perlu dibuat aturan lebih detail. Bagaimana pelaksanaan kampanyenya, bagaimana kerumunan ketika
pencalonan tanggal 4-6 September lalu, kita harus mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap kerumunan-kerumunan tersebut. Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah perlu dibuat sanksi lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kemudian melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemik COVID-19? Baik, jadi masih seputar bagaimana aturan-aturan yang lebih spesifik lagi mengatur bagaimana menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi karena ini sesuatu yang baru buat kita. Terima kasih Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU yang sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang kali ini.